nama saya Deborah Angelika Mariam Terence. Di sini saya akan membacakan unit 1. Sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah dengan Indonesia, negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis. Baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar dan wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional atau UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia atau KD Sri Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu 2, KM Irwan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Carigali, dan Shell.
Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Indonesia sebagai negara kepulauan klaim Malaysia terhadap kepemilikan blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan Malaysia jika merujuk pada UNCLOS 1982 hanya diperbolehkan menarik pangkal bisa atau normal baseline atau garis pangkal lurus atau strike baseline, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya atau UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan atau archipelagic state melalui deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melakukan apa yang lazim disebut de-eskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip yang menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Rangkuman dari materi ini, yang pertama, sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Yang kedua, tahun 1979 secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain seperti Inggris, Thailand dan Cina, Filipina, Singapura dan Vietnam. Yang ketiga, berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, di laut maupun di udara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang unit 2, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Kini kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus blok Ambalat yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai. Sebagaimana menjadi aturan internasional, penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata.
dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antar kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak, cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Istilah konsiliasi pertama, istilah konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite atau membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutkan sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Yang kelima, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Ketentuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law Sea, yaitu suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. UNCLOS jika dilihat dari akar sejarahnya adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB
mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai saat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS termasuk Uni Eropa. Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah satu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahaman ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kepulauan Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi. Rangkuman dari materi yang telah saya baca tadi yaitu yang pertama, penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office, konsiliasi atau conciliation, penyelidikan atau inquiry, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Yang ketiga, UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law Sea, yaitu suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1992. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1992 terkait aturan hukum laut. Yang terakhir, konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun. Unit 3. Penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memverifikasi tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasi terhadap wilayah yang dipersengketa. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis besar di pulau terluar sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatan. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Yang kedua, menetapkan wilayah yang disengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan slowing down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia dan Australia dalam mengelola Celah Timur. Yang ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional. Pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan pernah menempuh langkah ini, sebab klaim terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawa ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun dalam
kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat. Tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya jika dikaji dengan seksama pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah berdasarkan kajian ilmiah Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Sistem keamanan dan pertahanan di laut. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menertibkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkannya. Upaya menjaga keamanan di laut merupakan satu kesatuan dan menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan ketuhanan wilayah Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap ketuhanan bangsa dan negara. Di wilayah laut dibentuk sistem pertahanan laut. Yang kedua, sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diselenggarakan oleh Kementerian dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat kedua yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dari aturan undang-undang di atas tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam hal keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, tetapi juga di semua sektor. Rangkuman yang pertama, sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat adalah antara Indonesia dan Malaysia, merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah: perlindungan bilateral, penetapan wilayah status quo, penyelesaian oleh ASEAN dan pengadilan Mahkamah Internasional. Yang kedua, pemerintah Indonesia berupaya menjaga keras keamanan dan pertahanan di jalur laut dan menertibkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Yang terakhir, undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkan.